Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Ferdi dari kelas TKR UGI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk penerapan K3 pada kegiatan atau pembelajaran di bengkel. Dalam K3 kali ini yang akan saya jelaskan yaitu penerapan K3 ketika kita melakukan pemotongan besi hulu. Nanti akan kita lakukan pemotongan dengan menerapkan K3. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan perlengkapan APD atau alat pelindung diri yang nanti akan saya kenakan sebelum melakukan pemotongan plat besi. Dimulai dari sisi sebelah kiri, di sini ada helm pelindung yang nanti akan dikenakan di kepala. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian tubuh, lebih tepatnya yaitu kepala, dari benda yang kemungkinan nanti jatuh dari atas sehingga tidak langsung mengenai kepala dan mencederai orang tersebut. Sehingga ini bisa meminimalisir terjadinya cedera. Lalu di sebelahnya lagi, di sini bisa kita lihat ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung ini akan dikenakan atau dipakai pada bagian depan mata, sehingga dapat melindungi mata dari percikan atau adanya benda yang terlempar ke depan mata dan tidak langsung masuk atau mengenai bagian mata. Selanjutnya lagi di sini bisa kita lihat di sini ada apron ya. Apron ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh, lebih tepatnya yaitu bagian dada sampai dengan turun ke bawah di bagian paha. Fungsinya sama sehingga bagian tubuh yang terlindungi oleh apron tidak langsung terkena oleh benda-benda yang nanti akan mengakibatkan cedera. Sebelahnya lagi ada pelindung tangan, fungsinya kurang lebih sama, namun untuk pelindung tangan ini melindungi bagian yaitu lengan, dari lengan atas sama dengan telapak tangan bawah. Lalu ini ada sarung tangan, fungsinya untuk melindungi tangan, ya, sehingga nanti ketika kita memegang benda yang panas atau ketika kita mengelas atau menggerinda tidak terkena percikan dari bunga api yang dihasilkan oleh las atau dihasilkan oleh gerinda. Sarung tangan dikenakan langsung ke tangan, ya, yang ini sebelah kanan dan yang ini sebelah kiri. Selanjutnya lagi di bawah bisa dilihat sini nanti ada yang namanya sepatu safety. Sepatu safety akan dikenakan pada kaki sehingga bagian kaki dari seseorang tersebut terhindar dari adanya cedera dan katakanlah ada benda yang jatuh dari atas, entah logam atau kayu dan lain-lain, tidak langsung mengenai bagian kaki karena terlindungi adanya sepatu safety. Oke, selanjutnya dari APD yang sudah saya perkenalkan ini akan mulai saya kenakan sehingga nanti penerapan K3 ini bisa kita lakukan pada kegiatan pembelajaran di bengkel. Oke, saya mulai dari sepatu dulu. Sepatu akan saya kenakan. Ini sepatu safety yang sudah terpasang atau saya kenakan seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya yang akan saya kenakan yaitu ini apron ya. Saya kenakan pada bagian dada sampai dengan nanti turun melindungi bagian paha. Seperti ini. Nanti di bagian belakang kita klipkan supaya bisa melindungi badan kita, ya. Sudah
pas, sudah terpasang di badan dengan baik. Selanjutnya yang kita kenakan yaitu pelindung tangan, ya. Pelindung tangan kita kenakan. Pertama kita hubungkan dulu pelindung yang sebelah kanan dan sebelah kiri supaya nanti ketika dipakai tidak tidak lepas, ya. Akan saya tali dulu supaya tidak terlalu kendur. Ya, sudah ditali. Lalu akan saya kenakan seperti ini. Oke, pelindung tangan sudah saya kenakan. Lalu selanjutnya kita kenakan kacamata. Ya, kacamata kita kenakan. Oke, ya, sudah sesuai, sudah terpasang dengan baik pada bagian depan mata. Selanjutnya mungkin tambahan, ini karena masih dalam kondisi pandemi COVID Corona, maka kita harus menggunakan masker, ya. Dan hal ini saya menggunakan masker seperti ini, ya, yang melindungi bagian hidung dan bagian mulut sehingga tidak mudah dari kotoran atau kuman bakteri masuk ke tubuh manusia. Seperti ini. Oke, sudah saya kenakan. Habisnya saya akan mengenakan helm, ya. Helm saya kenakan tepat di bagian kepala, dan ingat di bagian helm kita harus sesuaikan dengan ukuran kepala kita, ya. Kalau misal tidak pas, nanti fungsi dari helm tidak akan berfungsi sesuai pastinya, ya, tidak maksimal fungsinya. Akan saya kenakan, ya, sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan. Oke, saya mulai dari bagian kanan, selanjutnya sarung tangan bagian yang kiri. Oke, seperti ini. Pastikan sudah masuk pada semua bagian jari, ya, seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada tuas dan pemegang. Kita bedakan dulu. Tuasnya itu yang bagian atas, dan yang di bawah ini pemegang. Sehingga kita tidak boleh memegang apar dari atas seperti ini, tidak boleh. Kita memegangnya dari pemegangnya, bukan dari tuasnya. Contoh seperti ini, ya. Kita memegangnya seperti ini, bukan dari tuasnya. Karena kalau kita pegang dari tuasnya, nanti ditakutkan tuas akan tertekan, sehingga cairan yang ada di dalam apar bisa keluar. Oke, selanjutnya akan saya coba demonstrasikan bagaimana penggunaan apar. Selanjutnya akan saya mulai kenalkan prosedur penggunaan apar, ya. Awal kita harus melihat dulu apar ini masih berfungsi atau masih dalam masa berlaku apa tidak, dengan cara melihat ini, ya. Di sini tertulis batas kadaluarsa yaitu tanggal 26 bulan 12 2021. Dengan kata apar ini kita artikan atau bisa kita lihat sebagai apar yang masih bisa berfungsi. Oke. Cara menggunakannya yaitu kita harus melepas dulu selangnya, ya. Lalu kita arahkan ke bagian api atau kebakaran, titik dari sumber api. Setelah itu kita lepas pin ini, ya. Pin ini kita lepas. Setelah dilepas, kita siap untuk mengangkat bagian apar dengan cara memegang-memegangnya. Lalu kita tekan tuas yang ada di atas ini, sambil kita kibaskan apar ini sehingga cairan yang keluar di dalam tabung apar bisa memadamkan sumber api. Dan apabila sudah selesai, kita tinggal masukkan lagi selangnya ke dalam dan kita memasang pin pengamannya lagi. Kita akan coba perhatikan bagaimana pemotongan besi hulu, ya, yang saya pegang ini dengan cara menggunakan gerinda potong, ya. Langsung saja kita coba seperti ini caranya.
pastikan bagian dari besi hulu yang akan kita potong sudah kita tempatkan dengan baik, dan setelah itu, setelah kita ukur panjang yang akan kita potong sudah tepat dan sesuai, ya, sudah tepat dan sesuai, kita nanti akan mengencangkan terlebih dahulu bagian ragumnya supaya benda kerja ini atau besi hulu ini tidak lari ke sisi yang lain, seperti itu. Oke, sudah saya kencangkan, ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan siap untuk melakukan pemotongan dengan cara seperti ini. Kita tepatkan dulu tangan kita pada bagian luas, lalu kita pegang pemegangnya dengan kencang, lalu kita siap untuk melakukan pemotongan. Pegang dengan tangan yang bagian kanan, tangan kiri memegang bagian dudukan ragunya, seperti ini. Ya, setelah kita berhasil memotong besi hulu ini, untuk mengambil atau memegang kita harus menggunakan alat bantu, yaitu tang penjepit seperti ini. Ya, caranya yaitu seperti ini, dijepit. Ya. Setelah itu, karena besi ini masih panas, kita harus celupkan atau kenakan besi ini pada air sehingga suhu atau temperatur panasnya akan turun dan berkurang. Kita akan kenakan besi hulu ini yang sudah kita potong dengan air supaya suhunya turun dan tidak panas lagi. Setelah selesai pemotongan dari besi hulu, kita akan melepas satu persatu bagian dari APD yang sudah dikenakan. Mulai dari sarung tangan dulu, ya, lepas, lalu helm, kacamata, dan tambahan ini ada masker, ya, yang tadi saya kenakan. Kita lepas, lalu selanjutnya kita lepas lagi, yaitu bagian ini pelindung tangan, ya, kita lepas. Selanjutnya lagi yang kita lepas yaitu bagian apron. Oke, sudah terlepas. Dan yang terakhir yang kita lepas yaitu sepatu safety. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang materi, yaitu penerapan K3 dalam pembelajaran di bengkel. Semoga dapat menjadi bahan pengetahuan untuk penerapan K3 di bengkel sekolah masing-masing. Sekian dari saya, dari Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.